Masalah lingkungan. Terdapat banyak sekali masalah lingkungan yang ada di alam ini, seperti perubahan iklim, polusi, efek rumah kaca, kebakaran hutan, sampah, kepunahan spesies, dan masih banyak lagi. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lainnya di dalam lingkungan atau berbahaya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam. Menurut tempat terjadinya pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Ada juga pencemaran yang disebabkan kebiasingan, yaitu pencemaran suara. Dampaknya: 1. Punahnya spesies. Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Banyak jenis hewan mengalami keracunan karena polutan. 2. Peledakan hama. Menggunakan insektisida dapat pula mematikan predator. Karena predator punah, maka serangga hama akan berkembang tanpa kendali. 3. Punahnya keseimbangan lingkungan. Dapat mengubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Yang keempat, kesuburan tanah berkurang. 5. Keracunan dan penyakit. Orang yang mengkonsumsi makanan tercemar dapat mengalami keracunan. Lalu pemekatan hayati adalah proses peningkatan kadar bahan pencemar. D. Perubahan pelestarian. Perubahan lingkungan bisa ke arah yang lebih baik, bisa ke arah yang lebih buruk. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor alami dan faktor aktivitas manusia. 1. Alami, longsor, tsunami, gunung meletus, banjir, gempa, dan lain-lain. 2. Aktivitas manusia, penebangan liar, perburuan liar, penambangan liar, pemupukan yang salah, dan lain-lain. Oleh karena itu, alam harus dikelola dan dilestarikan. Tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup. 2. Pengendalian terhadap usaha manusia dalam mengelola lingkungan hidup. 3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. 4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Prinsip yang berhubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam. Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Limbah dan daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang masih dapat menjadi sesuatu yang berguna. Keuntungan daur ulang. 1. Mengurangi sampah agar tidak mengotori lingkungan. 2. Menghemat SDA. 3. Menghemat pengeluaran. 4. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan. Jenis-jenis limbah. A. Berdasarkan penyusunan. 1. Limbah organik. 2. Limbah organik. B. Berdasarkan sumbernya. 1. Limbah rumah tangga. 2. Limbah industri. 3. Limbah pertanian. 4. Limbah minyak. Dan 5. Limbah makanan dan minuman. 6. Limbah B3. C. Berdasarkan ujungnya. 1. Limbah padat. 2. Limbah cair. D. Limbah yang bisa dimanfaatkan. 1. Limbah dimanfaatkan tanpa daur ulang. 2. Limbah yang dapat dimanfaatkan melalui daur ulang. 2. Daur ulang limbah. Contoh limbah yang dapat didaur ulang: kaleng dapat diolah jadi celengan, bungkus kopi dapat dibuat menjadi tas dan dompet, kain perca dapat dibuat jadi bros lucu, kardus bis diolah menjadi map tempat buku, botol aqua menjadi lampion.